Ya, selamat sore saudara-saudaraku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada sore hari ini, di mana saya live untuk menjelaskan kembali apa yang disampaikan oleh Suma di dalam salah satu videonya. Karena saya melihatnya dia korban terjemahan, ya, menjelaskan Al-Quran berdasarkan terjemahan dari Al-Quran yang kurang benar, ya. Ini saudara-saudaraku sekalian, di dalam saya tunjukkan dulu, saya perdengarkan dulu, ya, perdengarkan dulu dia punya video. Kultulah dia katakan gini, wa iskana ya sebenarnya anta linnas tahiduni. Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu yang berkepala hitam semua ini untuk menyebut dirimu sendiri? Maka Nabi Isa di hadapan seluruh umat manusia berkata, Allah subhanahu kama yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci. Jadi istilah yang digunakan oleh Suma adalah istilah menyembah. Ya, itu ada di ini, saya anggap sebagai korban terjemahan, ya, korban terjemahan ini. Ini kan yang ini ayat yang dibahas, yaitu Quran surah 5 116 bersambung ke 117. Ya. Ini saudara, abudu. Ya. Abudu ini kalau diterjemahkan menjadi sembah, itu memang bermasalah. Karena abudu kalau diterjemahkan menjadi sembah, artinya seakan-akan sujud, ya, sujud atau meletakkan kedua telapak tangan, ya, kayak begini, menyembah. Nah, itu sebenarnya menyembah itu ada di ajaran Hindu Bali, begini secara sembah. Tapi kalau di Al-Quran dan dengan di Alkitab, itu tidak ada istilah sembah. Ya, yang ada istilah kalau di Al-Quran adalah abid, ya, abudu. Jadi mari saya periksa dulu kata abid ini, ya. Ini abudu, ya. Mungkin tidak bisa saya kasih naik. Mungkin Anda bisa melihatnya ini. Abid, abudu, kata kerja diterjemahkan menjadi sembah, padahal seharusnya ini diterjemahkan menjadi menghambakan diri, sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah illa liya'budu, kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Tapi biasa diterjemahkan menjadi menyembah, sehingga orang-orang Islam salah paham akibat terjemahan yang salah, dan orang-orang Kristen juga. Pernah saya membuat satu video itu di mana saya membandingkan dalam waktu yang sama, di mana ada orang yang sujud kepada Ka'bah dengan sujud kepada Tuhan Yesus, ya, dalam waktu yang bersamaan, supaya orang mengerti bahwa di situ sujud itu apa maksudnya sujud itu. Kalau sujud itu diartikan sebagai menyembah, ya memang bermasalah juga. Sujud itu kalau di dalam Alkitab itu preskuneo, penghormatan, belum sampai kepada, tidak sampai kepada abid, ya, mengabdi kepada Allah. Kalau di Alkitab syarat untuk masuk ke dalam surga itu harus dibedakan dengan di Al-Quran. Jadi Suma ini kadang-kadang aturan yang ada di dalam Al-Quran dan dari terjemahan yang keliru itu yang mau diterapkan di Kristen, itu bermasalah. Al-Quran ini terjemahannya keliru. Ini kata abudu ini sembah. Ini kata sembah ini. Seharusnya abudu itu
mengabdi, ya. Jadi terjemahannya seharusnya itu, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku. Sembahlah Allah. Ini kan salah. Bukan sembahlah Allah, tapi mengabdilah kepada Allah. Ya, mengabdilah kepada Allah. Rabbi wa rabbukum. Rabb. Ya, di sini Rabb yang dimaksud di sini. Sebab kalau Allah tidak atau Elohim itu tidak pernah ada orang sujud kepada El Elyon ataupun Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Yang ada itu Rabb. Yang ada itu Rabb. Rabb inilah yang berbicara kepada manusia kalau di Al-Qur'an. Tetapi kalau di Perjanjian Lama itu yang berbicara kepada manusia itu adalah Adonai Elohim. Ya, Adonai Elohim. Jadi kepada saudara-saudaraku yang Islam maupun yang Kristen, saya menilai Suma itu korban terjemahan. Ya. Suma adalah korban terjemahan, menjelaskan Al-Quran berdasarkan terjemahan Al-Quran yang keliru, yang kurang benar. Ya. Dan banyak terjemahan Al-Quran itu yang seperti ini kurang tepat terjemahannya. Ya. Kurang tepat. Itulah sebabnya saya menganjurkan kepada siapa ya seharusnya yang punya otoritas ini, kepada yang punya otoritas supaya Al-Quran ini ada juga terjemahan literalnya, ya, Indonesia Literal Translation. Ini terjemahan yang seperti ini, terjemahan tafsir namanya ini, abudu diterjemahkan menjadi sembahlah, ya. Ini bermasalah karena bisa membuat orang Kristen maupun orang Islam menjadi sesat memahami Al-Quran. Ya, sampai di sini dulu saudara-saudaraku sekalian, karena nanti juga saya akan menjelaskan kesesatannya Suma memahami Alkitab, karena dia juga di dalam videonya ini menyebutkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi umat Islam, bermanfaat juga bagi umat Kristen.